Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Sekarang aku mau membawakan topik tentang relikwi. From trusted source, dari sumber terpercaya juga, aku udah cari dari di mana-mana website segala gitu ya. Relikwi katanya bagian tubuh atau atribut dari orang-orang kudus yang sudah disahkan oleh gereja Katolik. Dianggapnya sebagai benda suci, jadinya bukan suatu benda yang biasa. Aku pernah ngeliat secara random, kebetulan aku lagi ngeliat di scroll YouTube-nya aku yang di short, bagian short, ternyata ada relikwi Santo Antonius Padua dalam bentuk lidah. Oh, ternyata kayak begitu ya lidah aslinya Santo Antonius Padua. Dia kan pas lagi selama masa hidupnya, Santo Antonius Padua adalah pengkhotbah yang ulung. Banyak sekali orang di dunia atas masa hidupnya juga amat terinspirasi dari khotbahnya itu. Terus udah gitu aku pas lagi kejadian yang bukannya berurutan nih, ada pada suatu kali aku menemukan pembatas buku yang terjatuh di gereja waktu lagi hari-hari biasa, bukan pas lagi misa. Oh, ternyata ini Saint John Bosco. Di belakangnya ada doanya singkat. Pembatas buku ini adalah kunjungan urna relikwi Saint John Bosco Maret 2011. Ternyata pas aku lagi search gitu, Saint John Bosco di relikwi itu bagian otaknya ya. Jadi manusia di dunia nyata yang mau bercita-cita zaman sekarang, mau jadi santo santa baru, mau jadi guardian angel wannabe to protect ya, gak usah takut sebenarnya mau di relikwi bagian apanya nih. Kalau Carlo kan rambutnya katanya ya sama heartnya itu seperti hati apa ya, lambang dari kecintaan Carlo kepada Tuhan. Saking mengasihi Tuhan dan gaya hidup kudus, sehari-harinya gaya hidup kudus gitu. Jadi bagian tubuhnya ia juga dianggap kudus. Aku juga pernah suatu kejadian lagi yang lain tuh. Ada kunjungan relikwi, aku lupa namanya santo siapa gitu. Kebetulan di dekat rumah sakit yang Katolik. Tapi ini di aulanya, bukan di gereja, bukan di rumah sakit, kayak seperti di tempat dekat-dekat situ ada. Akunya sendiri udah berusaha sekali berjuang ke sana, nggak bisa. Ternyata setelah aku berusaha mengejar gaya hidup kudus sehari-harinya gitu, melayani Tuhan, berdoa 24 jam, misalnya mempersembahkan waktu, tenaga usaha, pagi sampai sore berdoa terus gitu. Nah itu baru bisa tuh ngelihat secara random relikwinya Santo Antonius Padua. Terus udah gitu ngikut misanya Carlo, Mass Relikwi, Mass Relics for Blessed Carlo Acutis, itu yang ada pakai bahasa Inggris. Terus udah kayak gitu Tuhan Yesusnya bilang di aku, dalam diriku di kemudian hari. Ternyata kalau misalnya aku waktu itu datang juga ke kunjungan relikwi yang dekat rumah sakit Katolik favorit yang waktu itu ya, sebenarnya aku walaupun gak sempat foto di dekat relikwinya karena penuh berdesak-desak, yang berdoanya banyak. Biasanya di dekat depannya, jadi depan halamannya gitu. Udah merasakan rahmatnya juga, jadi kemungkinannya kena rahmatnya gitu. Dan juga niat-niat akunya untuk bisa ketemu relikwinya itu juga melancarkan pencapaian iman aku berikutnya. Jadi kalau kayak aku dulu, misalnya kan leluhurku, bukan salah leluhurku ya, kurang mengerti tentang arti relikwi, kurang mengunjungi relikwi karena dia kan kepercayaannya kan beda begitu ya. Nah niat baiknya aku itu udah berusaha untuk pencapaian iman berikutnya. Jadi kalau ketika ngelihat secara di YouTube juga misalnya apa, kebetulan ada berita tentang relikwi, nah itu juga pencapaian iman bagi yang menerima kabar baik itu. Gereja melarang memodifikasi ataupun membuat imitasi dari relikwi. Ya demikianlah renunganku kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Berkah dalam.